Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini baik-baik ya, sehat walafiat, baik-baik saja. Udah lama ya nggak ketemu kita, teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas tentang beberapa petunjuk yang berguna bagi orang tua yang ingin menggunakan metode bermain sambil belajar. Jadi ini khusus untuk orang tua ya. Moga orang tua seneng ya. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita kan guru, kita juga orang tua ya. Jadi bagi orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk bermain sambil belajar di rumah, itu sebaiknya orang tua itu menggunakan alat langsung ya, bukan peralatan bermain, alat yang sungguhan. Misalnya anak kan hari ini dia akan ingin belajar menuangkan air dalam cangkir, siapkan itu ceret kaca, terus cangkirnya dari kaca. Nah itu memang peralatan sungguhan kita berikan. Nah di situ kita anak-anak mencoba dulu membuat tehnya. Setelah dia buat teh, dia tuangkan. Bagi kita orang dewasa kan sangat mudah, apalagi cangkirnya kecil, ceretnya kecil ya. Kita berikan dia petunjuk bahwa kalau membuat teh, ini kalau segini gelasnya 2, ini untuk mama, untuk papa. Jadi untuk 2 cangkir airnya sekian. Jadi kita mengajarkan cara menuangnya. Jadi kita ajarkan cara membubuhi gula. Berapa gula? Kalau 2 cangkir 2 sendok gula. Ini tehnya celup. Jangan terlalu lama dicelup, nanti tehnya terlalu. Nah silakan. Nanti dia akan belajar sendiri. Gunakan sebaiknya yang transparan. Kalau kita menggunakan ceret yang transparan, kaca transparan, dia bisa melihat. Kita celup. Oh ini kan tehnya, mah tehnya sudah warnanya udah berubah nih. Ayo silakan, udah coba dicicipi dulu. Biar dia coba dulu tehnya udah manis belum. Tuang, silakan tuang. Kita hanya melihat dan memberi arahan, dia buat sendiri. Lalu taruhlah dia di dalam panas, dalam baki. Kasih dia baki ya, dia taruh cangkirnya di situ, lalu dia angkat, dia bawa. Nah situ kita melihat bagaimana cara dia meletakkan kepada ayah dan mamanya. Nah di situ anak-anak itu sudah belajar. Jadi kita tinggal hanya mengarahkan. Kalau memang tumpah tidak perlu marah. Oh mah sudah tumpah, oh ya nggak apa, ambil lap serbetnya, dilap, ambil tisu. Jadi dia akan belajar, oh kalau begini tumpah, kalau begini tidak tumpah. Dia tahu, dia akan belajar. Nah dia di situ juga dapat berkonsentrasi ya. Ketika dia bawa baki itu dia penuh konsentrasi, dan dia udah dapat membangun rasa percaya diri karena konsentrasi penuh, dia nggak tumpah. Kalau lah memang ketika dia bawa jatuh pecah, oh ya nggak apa-apa. Kalau hari ini sudah pecah berarti kakak harus konsentrasi. Ketika mengangkat itu harus benar-benar konsentrasi. Kalau memang nggak percaya, nggak masalah, alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah. Kalau pecah juga jangan marah, karena itu proses belajar. Rencanakanlah dengan baik kegiatan kecakapan baru yang akan diajarkan kepada anak. Kita rencanakan dulu, kita mau ajarkan apa kepada dia, dulu kita rencanakan. Bagilah kegiatan kecakapan dengan langkah-langkah kecil, seperti dapat menarik perhatian terhadap kegiatan tersebut. Jadi kita
memberikan kegiatan itu dari kegiatan yang mudah dulu, baru ke yang sulit. Jadi agar anak dapat melihat sendiri kesalahan yang dibuat tanpa perlu diberitahu. Jadi anak-anak akan belajar dari kesalahannya. Jadi kalau dia berbuat misalnya dalam mengajarkan dia cara menuangkan air dalam botol, dalam cangkir, tumpah, itu dia akan belajar sendiri. Tidak perlu kita memberitahukan. Jadi belajar dari kesalahannya. Ketika orang tua memberi contoh menggunting, berlampakkan gerakan. Nah, jadi kalau orang tua ini mengajarkan cara menggunting, kadang-kadang orang tua, jangan pegang gunting, bahaya. Bukan begitu. Ini apa? Ini gunting. Nah, gunting ini bisa berbahaya jika. Nah, kita menyampaikan begitu. Anak-anak, ini gunting. Nah, ini gunting. Nah, kalau kita sendiri orang tua di rumah kan anaknya satu. Nah, ini gunting. Gunting ini berbahaya jika kita sedang berjalan pakai gunting. Bisa jatuh guntingnya, kena badan kita. Atau bisa berbahaya kalau kita sedang menggunting, mata melihat lain. Jadi kita harus konsentrasi ketika menggunting, lihat apa yang kita gunting. Nah, boleh nggak gunting baju, boleh nggak gunting rambut, boleh gunting telinga. Nah, jangan-jangan dia gunting pula telinga adiknya. Nah, kita kasih tahu, nggak boleh gunting telinga. Kalau gunting telinga berdarah, kalau darahnya keluar, nggak berhenti, bahaya. Jadi bisa kita memberitahukan. Ketika kita melakukan menggunting, gunakan sedikit kata-kata. Dengan cara demikian dia bisa belajar dengan gerakan Anda. Bukan kata-kata yang didengarkan, tapi gerakan dan kata-kata. Jadi anak-anak melihat gerakan dan melihat kata-kata apa. Orang tua juga perlu memperlihatkan bagaimana cara mengambil dan memegang gunting dengan baik. Jadi kita harus benar-benar mencontohkan bagaimana menggunting dengan lurus. Jadi kita tidak langsung ketika anak kita memberi gunting, menggunting, lalu kita suruh gunting dulu bulat, bola, bentuk lingkaran. Jangan, lurus dulu. Guntingan lurus. Setelah itu baru kita mencoba lurus, zigzag. Lalu baru kita mencoba dengan lingkaran. Jadi dia harus secara bertahap. Mula-mula dengan menghitung garis lurus yang tebal. Jadi kita membuat garisnya jangan terlalu halus, pakai spidol yang besar, yang tebal. Lalu garis yang tipis, garis lengkung, membuat lekukan, mengikuti gambar. Nah, jangan anak-anak baru masuk TK, baru 1 bulan, guru sudah memberi menggunting bentuk ikan. Bahaya. Bahaya. Mengapa? Anak-anak baru pertama, kalaulah anak ini sudah ada pengalaman sebelumnya sama orang tua, bolehlah. Ini kalau memang tidak ada pengalaman dengan orang tua, dia langsung menggunting bentuk ikan atau bentuk lingkaran, tidak mungkin. Kita berikan dulu garis lurus. Nah, garis tebal dulu, gunting garis lurus. Nah, besoknya baru kita lanjutkan gunting. Apa itu garis lurus? Misalnya dengan gambar segi 4, segi 3. Jangan terlalu banyak dulu untuk di awal-awal, supaya terbiasa dia, nanti baru kita ajarkan yang sulit. Nah, seperti lingkaran itu sulit bagi anak untuk membuat lingkaran, apalagi untuk membuat bunga, lekuk-lekuk, membuat ban mobil, membuat bentuk ikan yang ada sirip naik turun, susah banget. Nah, jadi begitulah caranya untuk orang tua menerapkan di rumah dulu. Kalau di sekolah nanti dia sudah mudah untuk mengerjakannya. Terima kasih teman-teman, para orang tua dan guru semuanya sudah menyaksikan. Jangan lupa ya di subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.